Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pencacah biner tak sinkron. Nah, pencacah biner tak sinkron ini biasa disebut juga dengan ripple counter. Nah, istilah tak sinkron merujuk pada kejadian-kejadian yang tidak mempunyai hubungan waktu yang tetap antara flip-flop satu dengan flip-flop lainnya, sehingga flip-flop tidak mendapatkan pusat clock dari satu sumber yang sama. Flip-flop pertama mendapatkan pusat clock dari sumber clock eksternal, sedangkan flip-flop berikutnya mendapatkan pusat clock dari output flip-flop sebelumnya. Maka hasil output masing-masing flip-flop yang digunakan akan berubah kondisi dari 0 ke 1 atau sebaliknya dengan secara berurutan. Jadi maksudnya itu, kita lihat pada gambar ya. Nah, jadi yang terkenai clock atau pulsa masukan itu kan hanya flip-flop 0. Maka flip-flop 1 itu inputnya tergantung dari output dari flip-flop 0, yaitu Q 0. Jadi masukannya Q 0. Untuk flip-flop 2, inputnya itu tergantung dari output Q 1. Nah, selanjutnya kita mencoba untuk menggambar diagram gelombangnya. Sebelum menggambar diagram gelombang, kita perlu tahu apakah flip-flop tersebut naik atau turun. Nah, kebetulan pada saat ini adalah flip-flop naik ya. Karena nih, flip-flop 1 itu ngambil dari output Q, bukan Q bar. Kan kalau Q bar itu dia posisinya ada di sini, di bawah. Nah, untuk itu kita menggambarkan terlebih dahulu pulsa masukan atau clocknya. Nah, untuk gelombangnya itu dari sananya seperti ini ya. Kayak gini. Kemudian, nah, jadi Q0 itu akan bekerja jika saat clocknya itu turun. Nah, kita tandai dulu ya, clock yang turun. Kita tandai ini. Nah, kemudian kita ini udah tandai kan. Nah, kita lihat dulu dari Q0, karena Q0 yang dekat dengan clock. Nah, pada saat clocknya itu turun, dan karena ini JK itu tertoggle itu artinya dia akan menghasilkan kebalikan dari sebelumnya. Nah, kan ini sebelumnya itu pulsa masukannya berarti kan turun 0, maka dia tertoggle akan menjadi naik menjadi 1. Nah, kemudian di saat dia 0, dia tuh tetap 1. Nah, jadi fokusnya itu hanya lihat pada saat turunnya aja, di saat clock turun gitu loh. Kalau misalnya clocknya nggak turun, itu enggak ya, nggak diperhatikan. Karena kita perhatikannya clock turun. Nah, kemudian nih, ini clock turun lagi ya. Karena Q0-nya itu dapat 1, dia tertoggle, jadi harus kebalikan, maka dia turun. Nah, 0, begitupun seterusnya. Di saat ini clocknya turun, maka dia akan tertoggle, sebaliknya. Kemudian dia turun, dia bekerja, tertoggle, sebaliknya, seterusnya seperti itu. Nah, untuk Q1 itu kita lihat fungsi turunnya itu dari Q0. Kenapa dari Q0? Karena Q1 mendapatkan input dari hasil output Q0. Nah, maka kita tandai dulu ya, di mana titik turunnya Q0. Nih, ini di sini. Maka Q1 akan bekerja jika Q0-nya itu turun. Nah, ini masih 0. Kemudian saat Q0 turun, dia bekerja tertoggle, jadi kebalikannya. Kemudian dia tetap lurus. Nah, bekerja lagi pada saat Q0 turun, tertoggle karena dia Q-nya itu 1, jadi tertoggle dari sebelumnya jadi menjadi 0. Nah, kemudian begitu seterusnya. Jadi dilihatnya hanya dari Q0 yang turun. Kemudian untuk Q2 kita lihatnya dari Q1 yang turun. Karena kan dia mendapatkan input dari Q1 kan, atau hasil output dari flip-flop 1. Maka kita tinjaunya hanya pada saat Q1-nya turun. Nah, kita tandai. Nah, maka dia akan bekerja jika Q1 itu turun. Nah, kan
ini nggak turun ya, jadi 0 tetap. Kemudian saat Q1 turun, dia jadi tertogol sebaliknya. Kemudian ini tetap 1. Nah, pada saat Q1 turun lagi, nah dia tertogol. Gitu. Begitu seterusnya. Nah, setelah kita menggambar diagram gelombangnya, maka kita bisa menerjemahkannya ke dalam bentuk tabel kebenaran. Nah, perlu diketahui, sebelum menggambar tabel kebenaran, kita harus tahu dulu banyak modulonya. rumusnya itu 2 pangkat N. N-nya itu adalah banyaknya pencacah. Karena di sini pencacahnya ada 3, maka 2 pangkat 3 yaitu 8. Jadi nanti perhitungannya itu dari 0 sampai 7. Kan kita ketahui 0 sampai 7 itu ada 8 ya. Nah, untuk tabel kebenaran, clock-nya itu tidak dimasukkan, jadi hanya Q0, 1, 2. Kita lihat ya. Nih, pada 1 ya. Semuanya keadaan 0. 0. Yang kedua, dia 1, ini 0, dan ini 0. Kemudian, dia menjadi 0, ini 1. Selanjutnya, ini 1, 1, 0. Nah, ini 0, ini 0, ini 1. Sehingga nanti dapat diterjemahkan menjadi seperti ini. Nah, seperti ini ya. Ini sampai 7. Nah, di saat 7-nya itu adalah 1, 1, 1, setelahnya itu maka akan di-clear atau di-reset menjadi kembali ke 0, 0, 0. Maka bisa saja dituliskan sampai ke 8 juga, tapi nanti bakal menjadi 0, 0, 0. Nah, seperti itu. Nah, maka kan ini tabel kebenarannya. Nah, secara umum dapat dikemukakan bahwa dengan N, sebuah flip-flop yang disusun serial akan menghasilkan frekuensi keluaran pada flip-flop terakhir sebesar Fn dan dituliskan sebagai ini Fn setengah N F0. Nah, tadi sudah diketahui banyaknya modulo itu 2 pangkat N. Nah, maka dari pencacah binatang sinkron ini bisa menjadi bentuk perhitungan biner dari 0 sampai tergantung dengan N-nya ada berapa. Nah, selanjutnya sama seperti biner sinkron. Binatang sinkron juga jenisnya ada 3. Yang pertama itu biner tak sinkron naik, biner tak sinkron turun, dan biner tak sinkron naik turun. Nah, untuk biner tak sinkron naik, berarti dia outputnya itu dari output untuk berikutnya itu berasal dari yang di atas ini, Q0. Itu kan berarti di atas ya, berarti naik. Untuk yang pencacah biner tak sinkron turun, maka dia ngambilnya dari Q-bar. Jadi masukan untuk flip-flopnya itu dari Q-bar. Terus ada juga yang naik turun. Yang ini pencacah biner naik turun itu digunakan juga gerbang logika. Nah, itu untuk mengontrol supaya pencacah dapat bekerja mencacah naik atau turun. Nah, maka secara umum dapat dikemukakan bahwa untuk membangun pencacah sinkron yang memulai perhitungan pencacahan dari 0 dan memiliki bilangan modulo X adalah yang pertama, tentukan banyaknya flip-flop terkecil, paling sedikit sedemikian hingga 2 pangkat N. Dan hubungkan flip-flop tersebut menjadi tak sinkron. Kemudian hubungkan keluaran NAND ke saluran clear setiap flip-flop. Tentukan keluaran flip-flop mana yang akan berada pada keadaan tinggi pada suatu hitungan sama dengan X. Kemudian hubungan keluaran flip-flop tersebut dengan saluran masukkan gerbang NAND. Jadi ini untuk yang disatukan dengan gerbang logika. Seperti ini ya. Pencacah biner tak sinkron modul 10. Nah, ini adalah contoh dari pencacah tak sinkron jika dihubungkan dengan gerbang logika dan juga nih LED. Maka kita lihat. Nah, kita ketahui kan bahwa lampu itu akan high atau menyala itu berarti logikanya adalah 1. Dan untuk low atau dia mati, lampu mati itu berarti 0 kan. Nah, kita bisa lihat di sini. Nih, pertama ini 1, ini 0, berarti ini 0. Nah, kemudian ini 1, 1 dan 0. Nah, begitu mungkin contoh dari rangkaiannya. Nah, sekian dari presentasi kelompok kami. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.